Shalom anak-anak muda, terkhusus untuk kamu para pejuang-pejuang LDR. Berdoa apa yang coba saya bagikan ini akan menolong dan memberkati teman-teman muda sekalian. Nah, saya akan sharing atau berbagi tentang tips untuk para pejuang LDR supaya hubunganmu berhasil dan diberkati Tuhan. Nah, hubungan LDR mau tidak mau, suka tidak suka harus diperjuangkan. Sekali lagi, hubungan LDR mau tidak mau, suka tidak suka harus diperjuangkan. Artinya ada upaya di sana, ada kesengajaan di sana supaya hubungan itu berhasil dan kemudian diberkati Tuhan. Nah, apa saja yang tidak diperjuangkan atau tidak dirawat, maka tidak akan bertumbuh, tidak akan berhasil. Ada dua hal yang sering terjadi dalam hubungan LDR atau jarak jauh. Yang pertama, hubungan yang berhasil karena diperjuangkan. Sedangkan yang kedua adalah hubungan yang gagal karena tidak diperjuangkan. So, apa saja yang tidak diperjuangkan, tidak dirawat, maka tidak akan bertumbuh. Nah, sangat disayangkan apabila hubungan LDR jarak jauh sudah dibangun sangat lama, namun harus berakhir karena tidak adanya usaha, tidak adanya kepedulian, dan kurang diperjuangkan. Sangat sayang. Apalagi sudah masuk 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tapi harus kandas, berakhir karena kurang peduli, tidak diperjuangkan, tidak dirawat. Nah, hubungan LDR sangat, kita nggak bisa menutup mata, tapi hubungan LDR sangat besar potensinya untuk curigaan disebabkan kurangnya pertemuan, dan kurangnya pertemuan itu akibatnya kurangnya kepercayaan. Jadi LDR sangat berpotensi menimbulkan kecurigaan. Makanya bagi saya selalu bilang, berpacaranlah ketika kita sudah dewasa. Dan dewasa di sini bukanlah umur, tapi dewasa adalah respon dan sikap dalam kehidupan. Nah, kalau kita sedikit curigaan, yaitu menandakan kita belum dewasa, belum pintar dalam mengelola emosional. Nah, simpelnya atau sederhananya, kalau kamu tidak yakin dengan dia, udah nggak damai sejahtera, ya akhirilah, putuslah. Ngapain kamu jalin hubungan kalau kamu nggak yakin? Nah, kalau kamu yakin, ya udah yakin aja. Jangan sedikit curigaan. Mau putus kamu nggak mau, tapi curigaan. Itu kan ribet namanya. Ya, saya beberapa kali berjumpa atau menjumpai pasangan LDR yang berhasil. Mereka akhirnya menikah, diberkati, karena keduanya. Kenapa bisa berhasil? Kenapa bisa diberkati hubungan LDR-nya mereka? Karena keduanya sudah saling dewasa dan saling menjaga kepercayaan. Nah, kalau kita tidak dewasa, ya sedikit baper, sedikit curigaan, sedikit asumsi, inilah yang akan merusak, menggerogoti hubungan yang dibangun bahkan bertahun-tahun. Untuk itu, jadilah dewasa dan jadilah dipercaya. Ini akan buat hubungan LDR berhasil dan diberkati Tuhan. Nah, berikut ini tips untuk para pejuang LDR supaya berhasil dan diberkati Tuhan. Yang pertama,
jagalah komunikasi. Artinya luangkan waktu untuk komunikasi. Jangan pakai alasan, Pak, saya ini sibuk, saya ini orang penting di pekerjaan. Dengarkan saya baik, ada banyak orang di luar sana lebih sibuk dari kamu, bahkan lebih penting dari kamu. Tapi dia masih ada waktu untuk keluarganya, masih ada waktu untuk pasangannya. Karena apa? Dia dewasa, dia tahu tanggung jawabnya. Jadi ciri dari sebuah kedewasaan adalah tanggung jawab. Jadi kalau kamu alasannya sibuk, penting, itu tandanya kamu belum siap bertanggung jawab, itu tandanya kamu belum dewasa. Jadi tips yang pertama supaya hubungan LDR berhasil dan diberkati Tuhan, jagalah komunikasi untuk terus lancar. Ya, jadi jangan kasih alasan untuk merusak komunikasi. Ya, kalau memang kamu sudah tidak damai sejahtera, sudah tidak yakin, ya akhiri saja supaya pasanganmu tidak dirugikan, tidak mengharap-harap yang lebih-lebih dari kamu. Ya, itu yang pertama, menjaga komunikasi. Yang kedua, tips hubungan LDR yang berhasil dan diberkati Tuhan, yang kedua adalah jangan mudah curiga atau tersinggung. Nah, mudah curiga, mudah tersinggung akan memunculkan masalah-masalah baru. Nah, sekarang saya tanya, siapa sih dalam hidup ini yang suka dicurigain? Gak ada orang yang suka dicurigain. Karena kalau dibilang dicurigain, itu lebih besar konotasinya ke hal-hal negatif. Apalagi berhubungan dengan pacaran. Nah, kalau sudah dicurigain, itu pasti konotasinya negatif. Nah, mudah curiga, di sini mudah curiga menandakan ada beberapa hal, ya. Mudah curiga menandakan ada beberapa hal. Yang pertama adalah pasangan tidak bisa dipercaya. Jadi kalau kamu gampang sekali curiga, sedikit curiga, maka pasanganmu tidak bisa dipercaya. Yang kedua, mudah curiga menandakan adalah kamu tidak bisa menjaga hatimu dengan baik. Ada banyak orang ya, saya dapati, pasangannya setia, tidak neko-neko, jujur, takut Tuhan, tapi tetap aja curiga. Nah, letak kesalahannya di mana? Letak kesalahannya bukan di pasangannya, letak kesalahannya di kamunya. Karena kamu gak bisa menjaga hatimu dengan baik. Ini yang repot. Si sedikit curiga, si sedikit cemburu, si sedikit stalking sosial media pasanganmu, si sedikit bertanya ini. Ya, tidak ada orang yang suka dicurigain. Tidak ada. Nah, mudah curiga menandakan kamu belum dewasa, masih kekanak-kanakan. Nah, saya selalu bilang pacaran itu untuk orang dewasa. Pacaran bukan untuk orang yang masih kekanak-kanakan. Kenapa? Dunianya anak-anak adalah main-main. Nah, kalau kita berpacaran dengan orang yang masih bersifat kekanak-kanakan, gampang curiga, cemburuan, segala macam, maka hubungan itu akan dijadikan tempat dia untuk bermain-main. Nah, dunia anak-anak adalah keegoisan, ya, mementingkan diri sendiri. Inilah yang saya sebut dengan anak-anak. Jadi kalau kamu curigaan, itu tandanya kamu belum dewasa. Dan pacaran itu untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Untuk itu seharusnya kedua pasangan jangan mudah tersinggung, karena hidup ini juga perlu yang namanya bercanda. Bisa jadi pasanganmu bercanda, ya, temannya pacarmu bercanda. Jangan gampang tersinggung, karena kesinggung ini akan merembet kemana-mana, akan melukai banyak orang.
Ya, jadi jangan mudah curiga, apalagi tersinggung. Yang ketiga adalah ingatlah bahwa LDRan itu tidak untuk selamanya. Artinya bersabarlah. Mungkin pasanganmu dalam setahun cuma punya cuti libur berapa kali ya. Ya, nikmatilah itu. Artinya begini, sabarlah. Sabarlah dalam menjalani hubungan LDRan. Jangan suka memaksakan, ketemu dong, ini dong. Nah, tidak ada yang namanya pengertian tentang kesibukan dari pasangan. Harusnya kamu ngerti, oh bulan segini ke bulan segini dia nggak ada cuti, berarti nggak bisa ketemu dulu. Bulan segini dia bisa cuti, dapat ini, ya ketemulah. Artinya ada kesabaran-kesabaran, tidak memaksakan keinginan-keinginan kita, tidak egois. Ada banyak orang alasan tidak bisa ketemu dijadikan untuk dia selingkuh. Nah, ini yang nggak benar. Tidak sabar. Orang sabar pasti diberkati Tuhan. So, sabarlah karena Tuhan membuat indah pada waktunya, dan engkau akan menerima yang terbaik buah dari kesabaranmu. Jangan memaksakan kehendak untuk segera bertemu sementara dia belum ada waktu untuk ketemu dikarenakan pekerjaan yang tidak bisa diundur. Ya. Nah, keempat tips hubungan LDR yang berhasil dan diberkati Tuhan. Yang keempat adalah pintarlah membuat surprise atau kejutan-kejutan kecil, baik itu di tanggal jadian kalian, baik itu di ulang tahun kalian, ulang tahun pasanganmu, atau kejutan-kejutan lain, kado-kado lain yang gak mesti mahal tapi berkesan. Supaya apa? Supaya hubungan itu jangan datar, supaya hubungan itu jangan monoton, jangan kaku, dan jangan membosankan. Pintar-pintarlah buat surprise, atau pintar-pintarlah membuat suasana itu jadi cair dengan bercanda, dengan apa saja, supaya hubungan itu jangan kaku. Karena hubungan yang kaku lama-kelamaan akan membosankan. So, pintarlah buat surprise atau kejutan-kejutan kecil. Yang kelima, mendoakan hubungan kalian. Ya, berdoa akan membuat kedua pasangan, ya, hubungan LDR akan menjadi lebih bersabar, lebih dewasa dalam menghadapi tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang ada. Berdoa akan membuat keduanya menjadi lebih sabar, lebih kuat dalam segala hal. Kekuatan dari sebuah hubungan adalah doa. Artinya keduanya sama-sama berdoa, sama-sama mengandalkan Tuhan, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Nah, kemudian untuk itu harus sama-sama membangun jam 2 bersama. Jadi harus ada waktu-waktu untuk berdoa bersama. Masalah sebesar apapun, karena hidup ini akan ada masalah, akan ada tantangan. Masalah sebesar apapun, ketika keduanya berdoa, maka kekuatan doa itu akan membuat keduanya lebih bersabar, lebih dewasa, dan lebih bisa menguasai diri. Nah, catatan-catatan penting yang terakhir, catatan-catatan penting adalah ingatlah dalam pacaran LDRan pasti akan muncul yang namanya masalah. Jangankan LDRan, yang dekat pun pasti akan muncul masalah. Namun pesan saya, beresponlah benar sehingga hubungan tersebut tetap kuat dan berkemenangan. Beresponlah benar. Dan yang terakhir, berdoalah supaya hubungan tersebut bertumbuh, berdampak, dan terakhir menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Doa saya, hubungan LDRanmu itu berhasil dan diberkati Tuhan. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya sepanjang hari ini Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib. Tuhan melakukan hal-hal luar biasa
berkatnya dicurahkan, dan mujizat-mujizatnya dinyatakan atas kita. God bless you.